Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Oke, teman-teman, untuk saat ini teman-teman IHSG-nya berhasil tutup gap ya. Ya ini. Ini adalah gap dari IHSG-nya. Tapi closing-nya adalah di bawah dari gap-nya tersebut, teman-teman. Jadi ya kalau kemarin IHSG-nya memang membaik ya. Kalau kemarin kondisinya membaik, IHSG mengejar titik di mana dia turun ya. Titik di mana dia turun itu kan sebelumnya waktu yang dulu itu ya. Waktu yang dulu tuh IHSG-nya turun dalam itu di sini teman-teman ya. Di sini terus turun dalam, turun sampai akhirnya ketemu di sekitar 6.500 baru naik ke atas. Turunnya berapa hari? 1, 2, 3, 4, 5. Tapi naiknya 5 hari lebih atau 2 kali lipat sekitar 10 hari. Dan akhirnya setelah kenaikan kemarin teman-teman, hari ini IHSG-nya memang masih naik. Dan naiknya adalah nutup gap teman-teman. Nutup gap. Ya. Kemarin naik, terus hari ini berhasil naik lagi nutup gap. Namun sayangnya teman-teman, closingnya adalah di bawah gap. Jadi ini adalah merupakan tanda alam ya. Kalau tadi pagi saya bilang, kita sebagai trader itu kita harus melihat tanda-tanda yang ada di market. Apa tanda? Tandanya adalah candlestick. Nah, di sini candlestick mengatakan bahwa ketika berhasil tutup gap itu bagus ya, berhasil nutup gap itu bagus. Cuman setelahnya kita akan melihat closingnya di atas gap atau di bawah gap. Nah, karena ini closingnya di bawah gap, maka mau nggak mau kita harus hati-hati. Oke teman-teman, sebelum masuk ke materi ya, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading, jadi teman-teman harus berhati-hati apabila ada tawaran titip dana trading mengatasnamakan Surya MS Trade. Bagi teman-teman yang mau jadi supporter channel YouTube MS Trade, silahkan baca yang ada di sini teman-teman. Untuk join menjadi supporter MS Trade hanya perlu kurang dari 20.000 sebulan atau sehari tidak ada dari Rp1.000. Itu akan mendukung channel MS Trade untuk berkembang lebih pesat seperti itu. Oke teman-teman, kita masuk ke materi ya. Banyak sekali yang nanya, Pak, gap itu apakah harus ditutup, Pak? Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Apabila gap itu berada di awal-awal fase-fase breakout yang sangat-sangat kuat, teman-teman. Itu bisa jadi tertutupnya mungkin akan lama ataupun mungkin tidak akan tertutup. Seperti itu. Tetapi dalam beberapa kasus, gap itu adalah seperti tujuan. Nah, kemarin IHSG-nya itu adalah naik ya. Naik dan berlanjut. Hari ini berlanjut ya. Teman-teman bisa ngelihat IHSG-nya naik dan berlanjut. Lanjutan ini sebenarnya adalah nutup gap dari yang sebelumnya, yang pada saat IHSG ngedip di sini. Dan itu sebenarnya lah yang saya tunggu-tunggu. Closingnya hari ini itu berhasil di atas atau di bawah gap. Sayangnya di bawah gap. Jadi mau nggak mau saya ngurangin banyak posisi teman-teman. Ya untuk apa? Ya biasanya kalau kita ngelihat pergerakan atau trader melihat pergerakan dari IHSG itu ya seperti ini candlenya. Kalau candlenya IHSG seperti ini, shooting star, itu candle-candle saham pendukungnya juga biasanya jelek teman-teman. Mau nggak mau sebagai trader, saya juga harus mengurangi posisi. Dan tadi pagi untuk posisi saya sudah sebagian saya kurangin. Dan ya karena hari ini kesibukan saya cukup banyak, tapi sempat trading sesi 1, saya sempat, maksud saya nggak closing sesi 1 saya nggak ikut. Terus kemudian sesi 2 ikut sebentar tapi closingnya nggak ikut teman-teman. Tapi sempat di 2 sesi itu trading semua. Tapi model saya adalah karena ngelihat bentuk dari candle IHSG seperti ini, akhirnya saya pasang agak rapet aja. Dan tadi sore closingan juga udah kemakan semua teman-teman. Jadi saya ada banyak sekali cash ya. 80% cash siap untuk besok misalkan saham-saham pilihan saya akan turun. Nah, untuk saham-saham pilihan saya tetap
saya akan mencari saham-saham yang saya hafal pergerakannya. Artinya juga yang saya hafal juga secara cat juga bagus. Yang masih dalam uptrend seperti itu, saya akan mencari support-supportnya seperti itu. Jadi kondisi IHSG gimana Pak? Ya seperti itu ya. Jadi saat ini memang dia sedang terkoreksi. Itu wajar aja terkoreksi, naik turun. Yang naik itu tidak akan naik terus ya. Turunnya pun juga tidak akan turun terus. Itu adalah dinamika market ya. Di sini memang terutama ini cocoknya untuk trader-trader ya. Dalam kondisi ya mungkin IHSG tetap naik turun, itu trader itu masih diberi kesempatan yang sangat luas untuk bisa trading ya. Support resistnya Pak IHSG coba saya bahas ya. Untuk supportnya itu tetap kembali ke sekitar 7030 ya teman-teman. Support Fibo, resistannya tetap di kisaran 7175 teman-teman. Kalau candle resistannya adalah di 7205 dan untuk support dari candlenya 7115. Kira-kira itu. Dan untuk secara pergerakan sih masih oke ya, masih oke. IHSG itu masih sangat oke pergerakan. Jadi walaupun saya bilang dia closingnya di bawah gap, bukan artinya terus akan market mungkin akan jelek sekali, enggak. Ini sekedar warning aja, terutama untuk teman-teman trader seperti saya ya, trader seperti saya, seperti itu. Jadi kita harus bisa membaca tanda alam ya. Kalau tadi pagi di Telegram saya sampaikan tentang tanda alam ya di GoTo. Ini juga kita membaca tanda alam yang ada di candle dari IHSG. Seperti ini. Nah, tadi saya sampaikan bahwa kondisi dari IHSG yang mana bentuknya adalah shooting star, closing di bawah gap yang ada, ini sebenarnya adalah cerminan dari saham-saham yang ada di dalamnya ya. Saham-saham di dalamnya terutama saham-saham yang menggerakkan IHSG atau saham-saham yang memiliki market cap. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa big cap banking, teman-teman, ini juga big cap banking juga banyak yang sebentar teman-teman. Big cap banking juga banyak yang turun, ya. Big cap banking juga banyak yang turun, teman-teman bisa ngelihat BCA, BRI, Bank Mandiri, BNI, merah semua. Terus kemudian ada GoTo aja yang naik ya, GoTo ya teman-teman, GoTo. Jadi memang saya masih sangat fokus di GoTo dan Arto teman-teman. Kenapa? Ya karena ini barang enak sekali dipakai trading. Dan seperti yang saya bilang kemarin teman-teman, GoTo dan Arto itu posisinya dia berada di 20 market cap. Kalau buka kan nggak ada di sini. Jadi saya kecenderungannya memang pakai GoTo dan Arto untuk trading. Kenapa? Ya karena GoTo dan Arto berada di 20 besar ini, seperti yang pernah saya singgung kemarin, saya percaya tentang teori dongkrak, ganjel, roket seperti itu. Artinya dongkrak itu apa? Dongkrak fungsinya untuk mendorong, menaikkan, atau roket untuk mendorong, menaikkan. Ganjel fungsinya untuk mengganjal supaya nggak turun. Nah dalam hal ini hari ini teman-teman bisa ngelihat yang memberatkan bursa adalah big cap banking, ya. Big cap banking, Telkom juga masih memberatkan bursa tapi kecil ya. Kemudian ada BNI, HMSP, MDKA cukup besar menggerakkan menurunkan bursanya, memberatkan bursanya. Arto juga. Namun demikian ada dongkraknya yaitu GoTo ya. Ada TPIA juga sedikit, ada Unilever juga sedikit seperti itu. Jadi posisi hari ini yang merupakan pemberat dari bursa adalah big cap banking ya. MDKA, Arto, EMTK, yang menjadi dongkraknya atau pendorongnya atau roketnya adalah GoTo, TPIA, Unilever, Bian. Nah dari hal-hal ini yang saya pakai untuk mendapatkan cuan adalah GoTo. Jadi mungkin itu kenapa alasan saya menggunakan 20 saham-saham dalam market cap ini untuk trading. Jadi saya nggak aneh-aneh mengambil saham-saham yang ada di luar 20 market cap ini teman-teman. Ya biar kalau orang lain bilang trading kok di saham-saham istilahnya penggerak bursa seperti ya. Ini saham penggerak bursa, ini saham 20 market cap, tetapi ini pergerakannya menarik dan karena saya percaya teori ganjel, dongkrak dan roket tadi, maka saya percaya bahwa ketika ada saham yang naik, maka akan ada saham yang turun karena ya itu kan untuk menjaga mood market seperti itu.
Ya entahlah itu ini sudah menyangkut mungkin tentang bandarmologi, tapi memang saya nggak bisa ngomong tentang bandarmologi, tapi saya sendiri percaya bahwa itu ada, terus kemudian juga teori dongkrak dan market itu ada seperti itu. Ya karena mau nggak mau saya dulu banyak belajar dari para suhu-suhu di saham yang dulu-dulu sudah lama-lama dan mereka sering bicara seperti itu dan itu cukup membantu saya untuk menganalisa tune market itu seperti apa, mood market itu seperti apa. Dan saya ngelihat mood market itu hanyalah dari saham ini. Saya nggak akan ngelihat mood market dari saham gorengan. Saya ngelihatnya dari saham-saham penggerak bursa ini. Jadi disinilah saya mendapatkan feel dari mood market mau kemana. Oh ini big cap banking turun. Kalau big cap banking turun, kemudian yang lainnya Arto MDKA ikut turun. Kalau yang lainnya turun, GoTo turun, bisa makin dalam IHSG. Tapi karena saya ngelihat seperti itu, oke saya masuk ke GoTo. Mungkin suatu saat saya akan masuk ke TPIA. Mungkin suatu saat saya masuk MDKA. Berganti-gantian. Intinya saya di sekitar saham-saham ini aja. Seperti itu teman-teman. Oke, kemudian itu adalah market penggerak market cap teman-teman. Intinya memang banyak yang turun ya. Terus sekarang kita membahas tentang regional ya. Regional seperti apa? World market regional itu udah buka ya, Amerika tanggal 1 Juni kemarin ini merah ya. Amerika juga ini kita refresh dulu untuk Eropa naik tipis ya, Eropa naik tipis. Nah, ini adalah cuman gambaran angka-angka. Jadi supaya lebih jelas kita akan melihat di gambaran di sini di chart teman-teman ya. Kita lihat dulu untuk kondisi dari Bursa Amerika tadi malam. Ini udah 2 hari teman-teman, ini udah 2 hari untuk market Amerika ini ketemu resistan ya teman-teman. Ya ketemu resistannya di 50 retracement. Jadi memang mulai koreksi seperti itu. Entah akan lanjut naik atau enggak karena kisarannya masih di 50 retracement. Ya intinya ketemu resistan ya. Dow Jones, Nasdaq juga sama ya. SP500 juga sama seperti ini. Kemudian ini adalah Hang Seng, ini ketemu resistan juga. Kemudian Nikkei ketemu resistan ya. Terus ini untuk Eropa, ini sudah hari ini mulai naik setelah 3 hari turun ya. Setelah 2 hari turun. Kemudian untuk Eropa satunya juga sama ya. Jadi intinya sebenarnya untuk market Amerika banyak ketemu resistan ya. Untuk Eropa ini kemarin ketemu resistan juga, retrace, ini mulai ada perlawanan lagi seperti itu. Kalau market luar ya kita hanya untuk ini aja, untuk tambahan informasi aja teman-teman ya. Oke, kemudian kita lihat dulu untuk harga komoditas teman-teman ya. Crude oil. Oke, crude oil ini masih di berapa nih? Harga minyak masih di 113. Ada mulai turun seperti itu. Kemudian ini untuk batu bara masih di sekitar 412. Masih di sekitar 412. Natural gas masih tinggi ya teman-teman. Natural gas masih tinggi. Gold atau emas masih 18,53 per troy ounce. Nah ini untuk CPO ini mulai merangkak lagi harganya di sekitar 6.500 ya. Dan untuk pakan jagung teman-teman, jagung kan bahannya ternak ini turun, tapi ini ada kecenderungan mulai naik sedikit. Ini untuk tambahan pengetahuan aja teman-teman. Nikel ini logam-logaman turun ya, jadi nanti bisa dilihat di saham-saham logam apakah terpengaruh dengan turunnya harga logam ini. Oke teman-teman, berikutnya kita coba tengok ini ya. Kita tengok indeks ya. Indeks itu adalah kumpulan saham. Kita load dulu. Kita lihat stock of index hari ini yang bergerak apa sih Pak? Hari ini indeks atau kumpulan saham yang bergerak itu dimotori oleh indeks teknologi teman-teman. Kita klik apa saja sih yang bergerak. Nah kita sorting dulu teman-teman. Kita sorting dari yang paling besar aja value-nya. Di mana di sini GoTo, ada WIRG, ada Edge, Diva, Buka ya teman-teman. Namun dari ini kalau kita lihat market cap-nya yang tinggi itu hanya GoTo, terutama memang GoTo kalau saya pakainya untuk porto saya karena posisinya dia di 20 market cap. Kalau yang lainnya ini kalau saya sih skip ya.
WIRG, Edge, Skip, seperti itu. DCII kan juga besar juga, tapi jarang saya. MTDL sering saya bahas ya. Ya intinya saham-saham teknologi ini ada di MMX juga. Kalau saya lihat di value-nya harus yang tinggi. Itu adalah saham atau indeks saham yang bergerak dari sektor teknologi. Kemudian yang bergerak juga adalah dari sektor transportasi, sektor transport and logistik, teman-teman. Kita bisa urutkan. Ini masih saham-saham transport perkapalan, teman-teman, yang adalah HAIS ya. Itu saya jarang trading sih. SMDR dulu sering, ini juga masih naik ya. Masih naik. Ini tapi saya jarang trading semuanya. Bluebird ya, Bluebird kemarin saya udah bahas juga Bluebird. Udah saya singgung, memang dia retracement ini dalam tren naik ini retracement sudah mulai ada perlawanan lagi. Seperti itu. Nanti lebih detail ke bahasan nanti aja. Seperti itu. Kita coba lihat dulu indeks lainnya apa. Last indeksnya kita tutup dulu teman-teman. Kita lihat dulu infrastruktur. Ini sepertinya telekomunikasi teman-teman. Kita lihat apakah telekomunikasi banyak masuk. Ya, Indosat memang hari ini bergerak teman-teman ya. Sore tadi sebelum closing sesi 1 sebenarnya saya hampir positioning Indosat. Tapi terus nggak bisa lihat, hampir masuk ke Excel, tapi Excelnya nggak bergerak ya. Begitu saya udah keluar rumah, Indosat closingnya bagus, tapi ya udahlah nggak apa-apa, nanti kapan-kapan lagi aja. Oke teman-teman, kalau tadi adalah indeks ya, sekarang kita coba akan bicara ini ya, sektor-sektor yang bergerak. Sektor-sektor yang bergerak ini untuk hari ini teman-teman, mostly banyak yang turun. Banyak yang turun ya, terutama untuk saham-saham yang berada di sini, berada di saham-saham penggerak market, pembentuk market ini, dia banyak yang turun dan itu mempengaruhi bentuk dari IHSG. Ya, itu mempengaruhi bentuk dari IHSG dan IHSG sendiri saat ini dia closingnya di bawah gap. Saya rasa untuk trader-trader yang teknikalnya kuat, kalau ngelihat kondisi seperti ini dia akan ngurangi posisi teman-teman. Kenapa ya? Karena memang ada kepercayaan bahwa gap itu adalah tujuan yang harus dicapai. Ketika turun, ketika dia terus rebound, maka tujuannya adalah ada nggak gapnya yang kemarin? Oh ada. Dan ngelihat dia cenderung menguat, maka sementara target-target dari para trader itu hanyalah sampai gap dulu. Dengan catatan nanti pas di gap itu cenderung akan closing di atas gap atau di bawah. Ya sementara hati-hati aja dulu, terutama kalau model-model seperti saya trader, karena trader itu kuncinya adalah di modal ya. Kalau modalnya udah nyangkut ya keluar ya repot seperti itu. Ya sama juga sebenarnya saya ini seperti manajer investasi ya dengan dana sendiri. Artinya kalau saya mau kelolaan saya lebih bagus dari indeks, makanya kalau indeksnya mau turun ya saya paling bagus saya lepas barang dulu. Baru kalau turun saya masuk lagi ikut naiknya, tapi turunnya nggak ikut seperti itu ya. Intinya sih seperti itu. Nah terus kalau saham-saham yang bergerak sih apa sih Pak? Untuk sektor-sektor ya sekilas saja, saya nggak akan detail satu-satu. Ini banking nih, ini juga banyak kan ketemu resistan juga. Ini makanya yang saya bilang tadi teman-teman itu terutama saham-saham big cap itu dia gerakannya itu in tune atau inline dengan IHSG. Jadi ya kita harus ngikutin arusnya aja lah. Ini BNI ini juga sama kan terkoreksi juga. Kalau saham-saham yang naik teman-teman. Nah kalau ada saham-saham yang naik ini terus dia mulai ada swing high. Ini seperti BNI ini, maka kewajiban kita adalah melihat di mana supportnya teman-teman. Support dari saham itu di mana? Karena disitulah kita akan coba ngantri. Saya coba akan ini kan yang biru ini kan tren besar teman-teman. Dimana tren besar ini BNI kemarin koreksinya kan sampai 50. Baru kemudian naik lagi sampai di atas 23. Nah kalau kita lihat dari tren besar ini kayak BNI ini, maka 9.100 kan resistan, supportnya dari 8.600. Nah tapi kalau seandainya kita lihat hanya dari tren kecil ini, maka kita bisa tarik seperti ini. Koreksi tren kecil ini di BNI ini gimana? Nah BNI ini closingnya dia di bawah 38 retrace teman-teman. Jadi BNI ini ada target ke sini.
Ada target ke 8.570. 8.570. Ya, hampir ya. Maksudnya hampir itu ini kan sudah 8.800 seperti itu. Ini rata-rata juga pada turun, jadi jangan pernah menganggap atau mengisi mindset kita bahwa kalau memang bentuk candlenya kemarin naik, itu udahlah saya beli merem itu pasti naik. Enggak. Market bisa sangat banting seperti ini juga sama turun kan. Ini juga akhirnya ya kita tetap harus ngikutin candlenya seperti apa. Kalau candlenya nggak bagus ya kita kurangi posisi. Dengan catatan sebagai trader ya teman-teman. Nah ini untuk Bank Mandiri itu dia tadi sempat di bawah 38. Jadi kalau di bawah 38 closingnya ada target ke 8.025. Tapi closingnya cantik untuk Bank Mandiri ditarik lagi di atas 38. Enggak, kadang memang beda-beda ya. Kalau tadi BNI ada target ke bawah karena di bawah 38, kalau Bank Mandiri closingnya di atas 38. Bank BRI juga sama ya, closing turun juga. Intinya sih pada turun semua teman-teman. Saya nggak mungkin bahas semuanya. Ya beberapa sih saya bunderin. Yang cukup bagus adalah Bank Danamon. Tapi Danamon ini juga udah sampai 50 retracement ya. Udah sampai 50 retracement. Ya memang kita harus lihat patokan-patokan seperti itu. Bank Niaga ketemu resistan juga ini. BKP. Ini BTPS nih. BTPS yang bagus. BTPS yang bagus nih saya lingkarin. Cuman saya nggak sering juga trading BTPS. Kita ambil tren terpendek ini, sayangnya kenaikan dari BTPS ini udah sampai 50. Sampai 50 tapi nggak closing di atasnya. Kuncinya sih di 50 retracement itu di 3170-an. Kalau itu kuat di situ ya nanti ambil lagi di atasnya. Saya kira seperti itu. Yang lainnya nggak ada perubahan sih. BJTM juga sama, ketemu resistan juga teman-teman. Kemudian untuk digital banking teman-teman, ini catatan saya itu untuk Arto, dia kemarin memang bagus. Kita ketemu ini retrace dia. Retracement. Saya tadi pagi sempat masuk Arto lagi teman-teman, tetapi ya udah saya pasang jual, closingnya udah kemakan semua ya. Kalau yang lainnya di saya ini nggak ada catatan sih. Karena gerakannya kan sama juga nih, masih pada turun juga. Bank digital saya nggak ambil semua, Arto aja teman-teman. Sekali lagi karena itu yang berada di market cap 20. Bimas ya, Bimas kemarin di 38 retracement. Ini terkoreksi yang cukup dalam juga teman-teman. Kemudian untuk Astra ini juga masih temu resistan ya. Astra ini masih ketemu resistan. Auto masih ketemu resistan. Terus kemarin teman-teman ingat kan saya sampaikan apa? Astra Grafia silakan dipantau. Karena waktu Astra naik, autonya naik kan? Itu Astra Grafia belum. Nah ini Astra Grafia ada upside crossing EMA 35 3 hari yang lalu, dan terus saya sampaikan kemarin ya. Sebenarnya setiap hari kan saya bahas ya progres dari per masing-masing saham gimana. Akhirnya breakout juga hari ini. Kalau United Tractor dia ketemu resistan ya. United Tractor dia ketemu resistan. Dia memang naik terus tapi ya nyesuaiin market lah. Ketemu resistan juga dia turun juga seperti itu. Kemudian untuk saham-saham konsumer ini rata-rata kalau di catatan saya ketemu resistan ya. Ini Garuda Food, Indofood sih dia bisa break ya. Kemudian Unilever ini retrace ya, retrace. Jadi retracement atau terkoreksi dan mulai kembali lagi sudah 2 hari. Kino ketemu support nih, ICPB nih mencoba naik tapi nggak kuat ya. Jadi dia sementara kembali ke tempat yang sama dulu. Sido juga kemarin naik ya. Pokoknya intinya kalau saham-saham yang naik kenceng break. Kalau saya sekarang nggak berani untuk langsung beli di pagi hari break, enggak. Saya cenderung mencari di mana dia retracement. Contohnya kayak ini break. Begitu kencang kemarin, langsung saya tarik Fibonya seperti ini, dan koreksinya ini tadi sampai 38. Jadi kalau teman-teman yang sudah tahu tentang Fibonacci, tahu melihat Sido naik kemarin break, langsung pasang support, ketemu 38 dan ditarik lagi di atas
naik dari 38 23 seperti itu. Kemudian HMSP juga sama, retracement masih kecil-kecil aja teman-teman ya. Oke, kemudian untuk sektor energi ini juga ketemu resistan ya rata-rata, Akra aja ya. Nah, ini Elnusa juga sama, pelan-pelan ketemu resistan, Medco ketemu resistan dan retracement, kuat balik retrace, perusahaan gas konsol area. Nah, kemudian untuk Akra itu Akra ya, Akra ya sama ya, dia retracement juga. Ya pokoknya kalau saham-saham yang break itu pagi saya nggak akan ngejar. Nah, ini juga di bawah 38, jadi ada target ke 1040. Untuk sawit beberapa sih ketemu support ya, tapi beberapa bagus teman. Ini Astra Agrolestari masih mencari supportnya, LSIP masih retracement. Nah ini ketemu resist ya, SSMS memang beda pergerakannya. Saham ini naik, ketemu resistan turun dulu seperti itu. CSRA setelah retrace sehari, setelah retrace 3 hari ada hammer teman-teman, terus besoknya dikonfirmasi lanjut lagi hari ini. Memang sebenarnya tanda-tanda kenaikan tuh sudah ada tanda-tanda alamnya, yaitu dari candlestick-nya ya. Kemudian SIM ini juga sama teman-teman, ini setelah dia terkoreksi mencoba naik lagi tapi ketemu resisten juga. SGRO Gusco Plantation ketemu supportnya seperti itu. Kalau yang lainnya sih nggak ada ya. Ini ya TAPG, tapi ini kecil-kecil. Untuk sawit ini sepertinya saham-saham yang kecil-kecil nih yang lanjut naik ya. Leadernya untuk sawitnya yang malah nggak bergerak ini. Nah kemudian untuk call teman-teman ya, untuk call itu Harum stock split ya. Nah Harum itu stock split, saya itu sejak dulu Astra stock split, BRI stock split, Telkom, itu saya tidak terlalu tertarik untuk membeli. Apakah kalau stock split akan kembali lagi ke sebelum stock split seperti itu, nggak jaminan. Jadi kalau ada yang saham stock split saya nggak tertarik untuk positioning. Sementara dilihat dulu apakah Harum ini setelah stock split nanti pergerakannya masih sama seperti itu. Sementara dipantau aja dulu. Indoteman ketemu resistan, Adaro ketemu resistan juga, PTBA juga sama batubara masih bagus-bagus. Nah KKGI ingat teman-teman, KKGI sama TCPI itu kan saya sampaikan dari dulu itu. Nah TCPI juga baru hari ini retracement, KKGI juga masih menarik ya, tapi jangan disikat ini di atas juga ya. Kalau seperti ini tetap kita harus tarik Fibonacci-nya untuk mencari di mana sih dia kira-kira akan terkoreksi seperti itu. Kalau kemarin saya bikin Fibonacci-nya di mana 660 adalah swing high-nya, memang dia terkoreksi sampai 50 retracement di 550 baru kemudian naik lagi. Ya, seperti itu. Kalau ini enaknya kalau saham yang naik turunnya seperti ini, naik paling enak adalah kita cari targetnya. Let's say kita cari target dari tren yang ini aja ya, dari tren ini aja. Dari tren ini aja. Karena ini kan kecil, ini lebih gede. Saya gunain itu aja. Saya coba tarik. Ini memang sudah terjadi tapi nggak apa-apa. Kita klik di sini, di mana ini adalah swing high, ini adalah swing low ya. Dalam tren turun ya, si KKGI ini dia mulai naik atau retrace, ketemu resistan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan ini adalah 100 retracement. Nah di sini kita bisa gunain untuk target, kita double klik teman-teman, kita double klik dulu dan kita aktifin 161, 261, 361, dan 423 itu sebagai target akhir. Nah teman-teman, bahwa di sini dinilai sekarang itu 654 itu adalah target dari Fibonacci 161 retracement. Berikutnya Pak, ya kalau dia mau naik lagi, berikutnya ada di 831. Nggak usah FOMO, tetap masuknya adalah dengan menggunakan retracement-nya dia. Ini adalah target. Retracement-nya Pak, di mana? Hapus dulu biar nggak mumet. Ya. Retracement-nya kita ambil dari tren mana? Waduh, ini sebenarnya ya, bolehlah kita cari dari sini aja. Ya kira-kira ada di 603, tapi 603 ini jadi kurang valid karena di sini ada
ada candle. Jadi jangan pakai yang itu. Ini tren ini agak besar, kita coba pakai yang ini. Nah, kalau di sini ya kisaran supportnya memang di kisaran 635 atau sebelum atau low-nya hari ini. Itu supportnya ya, teman-teman. KKGI, kemudian Indika juga bagus juga ya hari ini, pergerakannya juga sentuh resistan juga. Doit, nah Pak Doit kemarin Pak Surya kan masuk, iya betul. Kemarinnya masuk yang 440 naik ke 462, saya belum jual terus turun, saya buang 0,4 minus ya. Kemudian kemarin turun dan mulai naik lagi, saya masuk, tapi kemarin saya take profit. Dan hari ini saya nggak sentuh Doit. Kalau pergerakan dia jadi seperti ini, kesimpulannya adalah dia mau konsol dulu, konsol area. Nah, dia belum mau naik nih, masih banyak yang lawan seperti itu. Biarin aja dulu sampai bosen. MBSS ya ketemu resistan juga teman-teman ya. Oke, nggak ada yang menarik ya. TCPI tapi hari ini mulai retrace dan ini sahamnya tipis-tipis, jadi hati-hati juga. Saya nggak mungkin bisa masuk di situ juga. Kemudian teman-teman kita lihat metal ya. Nah, kemudian untuk metal teman-teman ya. Metal tadi kita lihat harga metalnya turun. Ini Antam juga masih DRS dalam rentang yang sama teman-teman. Dia masih berada dalam rentang yang sama. Inco aja yang masih cukup bagus ya. Ini cukup bagus, dia baru terkoreksi sampai di support pertama di 23,6. Nah, kemarin yang koreksinya dikit banget adalah TINS, teman-teman. Ingat kan, kemarin saya sampaikan bahwa dari saham-saham metal ini yang terkoreksinya paling kecil adalah TINS. Karena dia nggak terkoreksi, ini di sini, di 38 retracement, atau 2 hari sebelum, 2 candle sebelum hari ini. Ini kan dia di sini kan konsolidasi, 4 hari, break. Ya, break. Tujuannya atau resistannya ada di 2080-an teman-teman. Nah kemudian MDKA ini ketemu resistan juga. Kuncinya kalau MDKA ini adalah kalau turunnya dalam, silakan dipantau ya. Pantau di sini artinya silakan kalau Anda tertarik positioning dengan ini sendiri ya. Apa ya kalau saya bilang pantau itu mungkin saham ini menarik tapi belum tentu saatnya masuk karena candlestick itu hanyalah candlestick and Fibo itu hanyalah sebagai peta harga tersebut. Tapi apakah mau bergerak atau enggak itu tetap kalau saya menggunakan bid offer ya, bid offer atau tape reading ya, bid offer. Kita lihat dulu bid offernya seperti apa. Loh Pak, berarti itu hanya untuk yang bisa ngeliat market. Iya. Mostly seperti itu. Karena tape reading itu memang ya itu ya kelebihannya orang-orang yang bisa ngeliat market. Kalau bisa ngeliat market, bisa ngeliat feel dari market dari saham tersebut, bisa masuk pada kesempatan pertama ya, pada kesempatan pertama kalau bahasanya surat menyuratkan gitu. Mohon mendapat perhatian pada kesempatan pertama. Akan saya jalankan pada kesempatan pertama. Seperti itu ya. Jadi itulah privilege bagi para tape reader seperti itu. Selamat kalau Anda punya waktu karena waktu Anda bisa sangat mahal sekali karena kalau Anda bisa masuk pada kesempatan pertama itu Anda benar-benar dapat pada entry yang tepat. Makanya kadang bingung juga ditanya Pak yang mau naik apa, nggak tahu kalau nggak lihat saham, nggak lihat tape reading seperti itu. Dan makanya seorang tape reader itu kadang nggak perlu indikator, nggak perlu karena dia cukup membaca bid offernya. Dari situ dia bisa baca feel. Dan kadang juga untuk menjelaskan itu susah. Mau dijelaskan itu susah, itu sudah feeling bid offernya warna biru hajar kanan, warna merah hajar kiri seperti itu. Dan itu untuk Mirai sangat mendukung. Ya makanya ya di sini saya juga pakai selalu Mirai. Bukan ngiklan ya, nggak dapat apa-apa juga kok. Tapi kalau mau di ini juga nggak apa-apa. Sorry ngelantur teman-teman. Ya oke. Berikutnya telekomunikasi. Ya prinsip saya adalah saham itu yang turun nggak akan turun terus teman-teman. Pasti akan ada technical rebound ataupun dead cat bond. Untuk Telkom sendiri ini naiknya pelan-pelan dan ini masih turun. Indosat itu juga sudah disupport. Kemarin kan saya sampaikan ini udah disupport. Dan ini udah mulai rebound hari ini. Sayangnya tadi kan kalau kita lihat chart menitannya dia kan naik turun ya teman-teman. Naik turun kan. Ini tanggal 31 ya. Nih teman-teman dilihat nih. Dia naik ya terus turun. Nah ini
saya hampir antri, tapi terus saya sibuk di luar, nggak sempat, udah ditarik lagi. Terus saya sempat tertarik ke XL, tapi XL kan masih belum naik ya, masih belum ketemu resist. Ya dia masih konsol area sih. Masih di dalam konsol area. Nah, konsol area dia di sini. Dia masih rapat di sini. Jadi saya sih menghindari kalau dia masih rapat seperti itu. Kemudian friend, nah ini TBIG. Ini membuktikan bahwa mau nggak mau kita tetap harus hati-hati teman. Terutama ya saham-saham yang pergerakan seperti ini. Ya sebenarnya untuk TBIG teman-teman bisa ngelihat kebiasaan dari candlenya memang naiknya kenceng, turunnya juga bisa kenceng, dan itu mau nggak mau kalau teman-teman mau trading di situ harus menambahkan pengetahuan tentang habit dari suatu saham, kebiasaannya seperti apa, seperti itu. TBIG, TWR juga masih sama, ketemu resistan, teman-teman. Kemudian yang terkait oil masih belum ada yang menarik ya, teman-teman. TPI aja, ini ketemu resistan. Nah, kemudian untuk konstruksi, ini saya lihat juga hari ini temu resistan. Konstruksi saya itu kemarin masuk sedikit aja, tapi nggak terlalu spesial bagi saya ya. Karena ini juga masih long downtrend. Karena saya percaya kalau saham itu long downtrend, belum semuanya keluar. Kalau belum semuanya keluar, dia akan menciptakan satu resistan volume atau kumpulan orang-orang yang nyangkut di dalam saham tersebut. Dan ketika saham itu naik di harga mereka atau average mereka, secara naluri saya akan buang barang dulu. Seperti itu. Kemudian untuk saham properti, ini tadi saya lihat juga masih sama, ketemu resistan semua teman-temannya. Naik tapi turun lagi, kecuali Asri. Asri ini setelah naik beberapa hari, dia istirahat, hold atau istirahat, rehat seperti itu. Kalau naik gunung ini di pos berapa istirahat dulu. Baru kemudian hari ini mulai lanjut naik lagi. Apal-apalan aja teman-teman ya. Lainnya sih belum. Jalan tol juga ketemu resistan. Indosemen, persemenan nih ketemu resistan lagi. Indosemen, SMGR ketemu resistan, SMCB. Nah, SMCB beda cerita. SMBR saya udah nggak punya ya. Karena saya hafal pergerakannya cukup volatil dan ini long downtrend. Jadi masih sangat mungkin ketika naik orang-orang yang masih punya barang secara naluri akan keluar dan itu akan cukup berat cukup berat bagi saham ini untuk naik karena masih banyak lawan. Untuk saham-saham media kemarin memang menggeliat, hari ini belum ya, kembali lagi turun. Sekumpulan saham yang saya pantau teman-teman, Saratoga belum, MTDA di support. Nah teman-teman ingat nggak kemarin saya sampaikan apa sekitar kemarinnya lagi, jadi sekitar Jumat, yaitu IMAS karena dia higher low, titik low-nya cenderung lebih tinggi dan hari ini naik lagi. IMAS, IMJS juga. Silakan dikasih highlight. Saya juga akan kasih highlight ini. Sebentar saya highlight dulu. Siapa tahu besok bisa berpartisipasi karena hari ini nggak bisa ikut IMAS IMJS. Tetapi tetap harus hati-hati karena ini juga volatilitasnya cukup tinggi, tetapi kita bisa ngelihat kemarin pergerakan dari IMJS cukup oke ya. Ya, IMAS-nya kemarin nggak begitu oke, IMJS-nya. Kemudian ASA turun ya, saya udah buang. Jadi selama ASA di bawah ini saya udah 2 kali masuk ASA tapi udah buang semua. Kalau kondisi seperti ini saya nggak tertarik. Nanti aja dulu kalau dia di dasar dan mulai ada perlawanan. Era ini saya simpulkan teman-teman untuk tetap berhati-hati ke era walaupun kemarin sinyalnya bagus. Tapi dalam sehari juga akhirnya kembali lagi. Apakah ini terjadi karena ada orang yang nyangkut? Ya, orang yang nyangkut secara naluri ketika harganya sentuh di average mereka akan keluar dulu. Lainnya nggak ada yang menarik. Kemudian grup Sinarmas, TKIM, INKP ini masih cukup oke melanjutkan kenaikannya teman-teman ya. INKP ini sepertinya dia break channel dia. Coba saya ambil titik yang paling banyak dilewatin. Ini aja nggak apa-apa. Karena sebenarnya kita menarik resistan tuh boleh 3 kali teman. 1 break ya. Jadi ada di video saya tentang penarikan resistan 3 kali. Penarikan resistan 3 kali, ini keliru. Saya ambil dari atas saja deh.
atau body aja lah, body itu kan lebih, body candle itu kan lebih ini ya, lebih valid seperti itu karena itu adalah opening dan closingnya. Saya tarik ini yang kedua, yang satu, kedua, ketiga, ini break dia ya. Saya kemarin kan milih INKP ya, tapi sudah saya buang. Oke, nggak apa-apa. TKIM-nya Pak, TKIM-nya kayaknya nada-nadanya juga sama ini. Nada-nadanya, bentuk-bentuknya juga sama. Jadi saya coba tarik Fibo-nya dari body candle-nya aja. Ya ini udah break sih teman-teman. Tapi karena ini baru candle satu, baru tren satu, kita tarik lagi. Yang kalau pakai ini hampir break. Nah, ini juga ketika dia sentuh di sini, ini juga sudah mulai ada tanda pelemahan. Kuncinya besok ya. Grup Lipo belum ada yang bergerak, LPCK aja sedikit. Saham ayam-ayam, kalau kemarin yang saya bahas adalah Malindo Feedmill. Ini mulai melemah lagi teman-teman. Ini baru sampai 38 retracement, Japwa udah melemah lagi. Yang bagus Cepin. Cepin breakout di resistan pertama 5250 masih lanjut ya. Tapi kenaikan hari ini sempit aja sih. Sempat turun tapi terus naik lagi. Kemudian untuk farmasi itu catatan saya cuma AGI ya, AGI masih lanjut naik dan Mika. Mika kenapa? Karena Mika koreksinya udah terbatas kemarin dan hari ini benar saja ada rebound. Baik teman-teman, hari ini sampai di situ aja. IHSG berhasil nutup gap, tapi closing saham-saham penggerak indeksnya juga banyak yang seperti IHSG, closingnya turun. Dan ya sementara kita hati-hati aja karena memang market masih akan naik turun ya. Berbahagialah bagi para trader yang punya waktu dan punya saham-saham pilihannya untuk bisa trading. Jadi walaupun market naik turun masih bisa tetap trading. Demikian dari saya, Surya MS Retail Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.